Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada yang menyaksikan channel ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan ya kita ketemu di channel ini ada manfaat yang bisa diambil ya, insya Allah. Dan ini alhamdulillah ini ada alumni LKP Lebah Mas 2016. juga 2016 ini ya. Beliau adalah Bapak Umar itu, Masya Allah. Itu beliau asli dari Pekalongan, ini tetanggaan sama saya nih ya. Beliau Kabupaten Pekalongan, saya Kabupaten Pemalang. Tanggal lahirnya di sana, tapi beliau lama di Sumatera ya, Lampung. Kemudian sempat domisili di Cilacap juga. Kemudian beliau sudah pensiun dan beralih ke pengobatan tradisional ini ya, terkait dengan ya terapi-terapi lah ya. Kebetulan beliau juga semangat belajarnya luar biasa, tidak hanya bekam yang dipelajari sama beliau. Nah tentunya banyak pengalaman dari beliau lah insya Allah. Nah, oke, untuk berikutnya silakan Pak Umar untuk berkenalan dulu ya, perkenalan. Terus hari ini tadi ada pendalaman ya, alumni Kopdar ya, terkait dengan pendalaman alumni LKP Lebah Mas yang pelatihan Bekam Perhulukan PBI. Nah tentunya nanti ada kesan lah ya dari beliau dari pagi sampai zuhur tadi, itu ada kesan-kesan yang beliau rasakan lah, berkesan lah insya Allah. Nah silakan Pak Umar untuk perkenalan dulu, kemudian dilanjut dengan kesan mengikuti Kopdar perdana di LKP Lebah Mas tanggal 2 Juli 2022 ini. Silakan, tafadhol Pak Umar. Terima kasih Ustadz Nursin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku semua, pemirsa yang saya hormati, saya mengenalkan diri. Nama saya Umar Khairuddin, biasa dipanggil Umar. Mantap ya, kayak sahabat Nabi ya. Ya, Umar Khairuddin. Khairuddin itu sebaik-baik agama. Oh iya, nah, harusnya saya orang yang paling baik di bidang agama. Pertama, terima kasih kepada Ustadz Nursin. Ini Direktur LKP Lebah Emas yang ada di Purwokerto. Saya merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan saya tersendiri bisa berdiskusi, berdialog, bahkan dapat ilmu dari Ustadz Nursin ini, wah banyak sekali. Saya patut mengucapkan syukur dan alhamdulillah kepada Pak Nursin. Mudah-mudahan Pak Nursin dan seluruh stafnya sehat walafiat, bisa mengamalkan ilmunya. Saudaraku yang saya hormati, saya berkecimpung di dunia bekam, dilatih, diajari oleh Ustadz Nursin ini di tahun 2016. Sehingga tepatnya saya sekitar bulan Agustus 2016 itu saya membuka bekam. Awalnya di Kroya, memang ketika saya saat itu masih di Kroya. Kemudian berkembangnya perjalanan waktu, kami lebih suka home care. Ya. Saya yang datang ke mereka biar mereka lebih nyaman, setelah dibekam kemudian istirahat, setelah dibekam tidur dan sebagainya. Maka betul Ustadz Nursin ada di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 itu Allah berfirman, wa ma yantiku anil huwa in huwa ila wahyu yuha, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Bahwa ketika Nabi bersabda itu kurang lebih artinya tidak berdasarkan nafsu tetapi berdasarkan wahyu. Nah, bekam ini Rasulullah SAW bersabda sangat banyak soal bekam ya. Ustadz Nursin lebih paham. Tetapi satu di antara hadisnya
Nah ini berbunyi begini nih Ustadz Nursin. Ustadz Nursin udah paham sekali. Iya, iya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah atau bekam. Hadis ini riwayat Ahmad. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan bekam. Maka kepada saudaraku sekalian, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul. Karena Rasulullah itu bersabda, tidak bohong, pasti betulnya. Maka dari itu, ayo kita kembali kepada kesehatan cara Rasul. Di antaranya yaitu berbekam. Maka kepada saudaraku sekalian khususnya wilayah Banyumas, Purwokerto dan Cilacap, kami siap dipanggil untuk datang ke rumah, baik berupa bekam, biar bekam sehat, kembali ala Rasul, kemudian bisa juga al-fasdu. Ya, Al-Fasdu dapat ilmu dari Ustadz Nursin juga dulu dari Pak Mustafa. Iya, Mustafa. Kemudian kami juga bisa refleksi agar ya saraf kita Relax, sehat, rileks, bugar, sehingga yang gerges-gerges dan sebagainya cukup bisa dengan refleksi dan bekam atau bisa dengan Fasdu. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Ustadz Nursin, bahwa mari kita memulai membudayakan sebuah budaya Rasul, yaitu baik bekam, al-hijamah atau mungkin al-fasdu. Di samping juga harus menjaga kesehatan, tadi olahraga, harus olahraga biar badan kita sehat. Karena Rasulullah juga gemar berolahraga sampai berkuda. Rasulullah berkuda, memanah, berenang gitu ya. Bahkan Rasulullah tuh kata Ustadz Nur ini nggak pernah sakit kecuali hanya 2 kali sakit. Pertama diracun oleh seseorang wanita Yahudi wanita Yahudi yang meracuni Rasulullah dan sahabatnya. Alhamdulillah Rasulullah selamat walaupun ada sahabat yang meninggal karena diracun. Yang kedua, Nabi itu gergesi, demam yang tinggi sampai yang akhirnya wafat. Hanya 2 kali Rasulullah. Artinya apa? Kita menjaga kesehatan dengan cara Rasul, itu cara yang paling tepat. Itu mungkin saat yang bisa kami sampaikan. Terus kesan tadi gimana dari teman tadi? Tadi sudah perkenalan belum ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Ya. Kesannya gimana tadi? Kan ada kopdar perdana nih dari pagi sampai zuhur tadi. Gitu. Jadi antaranya kan membahas tentang bekam, dikit terus kombinasi dengan yang lainnya. Iya. Itu gimana? Berkenaan dengan kopdar yang secara kebetulan kami masuk di dalam grup anggota muda ya, kami mendapat panggilan secara langsung untuk menambah ilmu. Kopdar ini sangat-sangat bermanfaat khususnya secara pribadi buat saya dan teman-teman khususnya. Saya menghimbau, memohon kepada teman-teman, ayo kita bertolabul ilmi, karena tolabul ilmi itu kata Ustadz Nursin tadi juga wajib hukumnya kita mendapatkan sebuah ilmu. Khusus yang tadi saya memberikan sebuah apresiasi Ustadz. Kopdar ini sangat bagus karena kita akan meningkatkan keilmuan kita khususnya tadi di bidang ilmu bekam, lebih-lebih ya tadi yang disampaikan daging-dagingnya ini. Sehingga yang tidak hadir rugi kalian. Mari kesempatan lain datang dalam kopdar ini. Mudah-mudahan ada kopdar-kopdar di bulan-bulan berikut. Masalahnya kalau enggak ya kita akan stagnan ilmunya. Tetapi kalau kita mendapat ilmu, mungkin di dalamnya ditambah dengan diskusi Ustadz. Mungkin diskusi, tadi baru terima input dari Ustadz, tetapi diskusinya ada diskusi ya. Tadi kan waktunya terlalu mepet waktunya masih terlalu sempit. Insya Allah usulan diterima ini Pak Umar. Diskusi yang sekiranya pengalaman di lapangan oleh teman-teman begini dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tambahan ilmu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya ya. Yang namanya perdana kan kadang-kala perlu dievaluasi ulang apakah tambah jamnya atau
materi hanya sekedarnya, nanti lebih didiskusi itu kan gitu ya. Siap. Terus kesan untuk bertemu temen tadi sealumni, kemudian bertemu dengan semua kru-kru yang di Lebah Mas, itu gimana coba kesan? Sangat senang bahwa silaturahmi itu tidak ada batas usia, saudara, lelaki dan perempuan. Kita ketemu dengan teman-teman tadi ya menambah keilmuan, menambah keakraban dengan teman-teman, lebih-lebih dengan kru-nya LKP Lebah Mas kita. Salah satunya apa itu? Gimana Pak Joko? Gimana Pak Joko? Ya, Pak Joko support bang. Ya Allah. Pak Joko Prayitno ya, itu luar biasa itu. Sama ya ustadznya ini. Yang paling penting lagi Ustaz, Iya, gimana? untuk saya secara pribadi, bagi saudara-saudara kita di wilayah Banyumas, Purwokerto dan Cilacap, kalau butuh bekam, fasdu atau refleksi, nggak perlu jauh-jauh, cukup telepon. Insya Allah nanti ya. Telepon saya Iya. 085 851 555 910, cukup mudah diingat. 085 851 555 910. Oh gitu. Nah, kontak saja, saya datang Ustaz. Iya. Terus tempatnya perlu enggak? Nah, sementara kita kalau kemarin-kemarin kita punya klinik di Kroya, tetapi sementara kita Di lebih Purwokerto. suka dengan home care saja. Oh gitu ya. Saya yang berkunjung. Oh, Baik perempuan maupun lelaki, no problem. Artinya bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang mau bekam, nanti kami salurkan. Saya punya temen ya, link ya. di Kroya ada khusus terapis perempuan, di Purwokerto ada Anur juga. Yang biasa kita kerjasama sama Anur. Kalau Anur tempatnya Bu Kiki ya? iya. Oh iya. Kalau dia menerima cowok suaminya nggak sempat, ke saya menerima pasien perempuan, saya Purbalingga bisa juga ya, insya Allah ya. Purbalingga saya belum punya, tetapi Indah nanti kalau ada pasien Purbalingga mau bekam ya bisa ya. Siap, Pak Umar ya. Iya. Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banyumas. Banjar belum sampailah kejauhan. Oh iya, kejauhan ya. Ustaz ada pengalaman. Iya, gimana? Saya itu punya pelanggan pertama dokter. Itu rutin itu? Rutin berbekam. Kemudian orang-orang kesehatan ada beberapa yang setiap 1-2 bulan sekali berbekam rutin. Yang paling menarik bagi saya Ustaz ya, bekam ini tidak digemari oleh muslim saja. Tetapi saya punya pelanggan di Cilacap itu orang Konghucu. Konghucu berlangganan rutin itu. Rutin dengan kamu. Terus kesannya gimana? Enak ya katanya? Dia ringan atau mengakui sebuah keuntungan atau manfaat dari bekam. Ada lagi yang ateis, tidak percaya Tuhan. Kalau boleh saya sebut namanya Kohan. Kohan saya panggilnya. Rutin dia bekam. Ateis. Kok tahu dia ateis berarti? Ya, berarti kita udah tahu ya. cerita-cerita ya. Berarti enggak Hindu, enggak Buddha, enggak apa ya? Enggak punya agama, dia percaya Allah aja enggak. Tetapi dia rutin bekam. Nah, ini satu satu motivasi buat kita orang Islam saja yang kenal dengan Tibun Nabawi. Iya, kok sampai enggak bekam ya? Bekam lah. Iya. Ini kan padahal non muslim aja ini ya. Non muslim saja ada yang melakukan mencintai bekam ya, Masya Allah ya. Itu mungkin kesan-kesan selama saya ya berpraktek di bidang. Nah ini harapannya mudah-mudahan sih lewat Ibu Nabawi ya. Tadi terapi bekam tadi yang ateis, kemudian yang Konghucu apa ya tadi ya? Konghucu. Itu kalau Allah kasih hidayah pada beliau bisa itu karena harapannya begitu. Iya, Ustadz Warso sama istrinya itu Ustadz Wiwin itu di Gunung Tugel sekitarnya Masya Allah berapa itu berapa keluarga yang sudah diislam sama beliau itu. Ya. Iya, beliau fokus di bekam itu keliling kemana-mana sampai banyak ke keluarga berapa jumlah itu sudah masuk Islam dan akhirnya disaksikan muslim yang lain sampai sertifikat dikeluarkan di sebuah masjid yang besar. Itu kan itu betul-betul wasilahnya dari itu ya.
Nah, tentunya tadi di pelajaran tadi juga Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, Ternyata ya Islam itu memang bukan hanya orang Islam saja, ternyata untuk rahmatan lil alamin. namanya rahmatan lil alamin kan berarti semua yang manusia yang hidup di masa Rasulullah sampai akhir zaman kan berarti wajib mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, karena beliau kan penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya kan gitu. Betul. Mudah-mudahan wasilah Tibun Nabawi terapi bekam ini bisa memberikan dia sama beliau ya. Nah ini kesempatan jenengan, kalau saya terus terang aja belum pernah menemukan pasien yang jenengan cerita lah, jenengan punya pengalaman langsung luar biasa ini. Berdoa saja ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Kan double manfaatnya Pak, insya Allah. Kalau menunjukkan jalan dengan hidayah wasilah jenengan kan ini pahala yang luar biasa Pak, insya Allah. Yang terakhir sekali. Hadiahnya onta merah loh Pak. Surga ya. Onta merah itu, onta merah itu kan berarti tunggangan pada masa Rasulullah itu yang paling mahal, paling gagah, paling kuat. Kalau hari ini kan mungkin yang mobil itu harganya 12-13 miliar itu, iya. Kan iya, Masya Allah. Itu Pak, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Terus gimana tadi maunya? Yang terakhir Ustaz, bahwa apa namanya, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Tadi Ustaz sudah sampaikan. Apa, menuntut ilmu itu wajib. Nah, di dalam hadis ada Ustaz, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhiratu fa alaihi bil ilmi wa man alaihuma fa alaihi bil ilmi. Artinya apa? Ini barangkali hadis yang terakhir kesempatan kita bertemu. Ketika kita mau menguasai dunia juga bil ilmi, akhirat juga harus dengan ilmi, kedua-duanya juga harus bil ilmi. Untuk mengetahui teori bekam, nah bil ilmi dengan Ustaz Nursin. Tentu kita harus belajar dengan pakarnya, karena kalau tidak belajar dengan pakarnya nanti kita akan salah Ustaz. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Ustaz. Biasa Ustaz Umar ini. Biasa khotbah ya Pak ya. Oh, enggak lah. Kita minimalnya sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairunnas nanfa'uhum linnas. Itu kata hadis begitu. Ya, sebelum kita mati ya Ustaz ya. Kita harus amalkan ilmu. Bukan duit ya, ilmunya yang diamalkan. Iya. Demikian ya pemirsa, Masya Allah ini apa yang disampaikan Ustadz Umar ini ya, Masya Allah. Di samping praktisi, beliau juga luar biasa ya, baca hadisnya ya, fasih ya. Ternyata beliau juga sering khotbah ini, Masya Allah ini. Belajar. Guru kita ini. Alhamdulillah pemirsa yang ada di sekitar Banyumas Raya ya, yang Banyumas Raya, kemudian terutama yang dekat ya, Purwokerto dan sekitarnya, Banjar, tapi Cilacap ya Pak ya, gitu. Yang membutuhkan terapi bekam dan terapi lainnya, juga pasdu dan lainnya, insya Allah nanti bisa menghubungi beliau ini. Nah, monggo diulang lagi nih ya, diulang lagi sekali lagi nih, 2 kali ini untuk HP-nya ya. 085 851 555 910. Tentunya calling dulu karena siapa tahu draw. Nah, saya sulit ngatur jadwal ya. Saya sulit untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi ketika sudah kontak, katakan besok Barduhur Pak Umar, atau besok batal asar, atau bahkan malam, kami insya Allah. Saya tidak pernah menolak ya. Yang terakhir Ustaz, paling pokok ini, karena banyak yang tanya, berapa bayarnya Ustaz? Berapa bayarnya Pak Umar? Saya tidak pernah memberikan budget atau berapapun. Rizki dari Allah, saya insya Allah ta'awun, niatnya tolong menolong. Ketika mereka saya bekam dan sembuh, ya Allah, alhamdulillah senang. Soal rezeki, berarti kalau banyak sedikit itu sudah bukan tolak ukur ya. Kami tidak menunggu itu rezeki, ya monggo Gusti Allah yang maringi. Demikian ya pemirsa, Masya Allah ini dari ketulusannya beliau ini ya,
mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah hatinya, senantiasa ikhlas ya. Artinya walaupun nanti kadang dikasih yang tidak pantas mungkin untuk itu tidak masalah ya Pak ya. Kan SOP PBI kan itu kan ada sarung tangan, ini kan itu memerlukan biaya ya. Bahkan kalau ada amplop kosong pun insya Allah bisa menjaga hati nggih. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saja harus mengeluarkan uang 35 juta kan? Iya. Saya alat bekam cuma berapa Ustaz? Paling nggak nyampe 1 juta kan Mas? Sementara kita sholat juga, lah Ustaz kalau sholat jaketnya jasnya berapa? Artinya ibadah harus dengan modal Ustaz. Tidak bisa dengan nol kosong. Nah dari penyampaian beliau itu bisa kita ini ya nilai lah atau menyimpulkan bahwa ya mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi beliau, dipanjangkan umurnya, bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini, kemudian selalu dijaga hatinya tadi ya, karena tidak semua orang pembekam ini betul ini, karena ada teman ini yang dikasih 5.000 rupiah ini ya, jauh-jauh pakai sepeda kapok Pak, terus bekamnya dijual gitu ya, dan ini tidak semua orang bisa dengan akad sukarela terus los ikhlas gitu. Tapi dari beliau insya Allah lah ya, mungkin baru satu-satunya beliau ya. Kalau saya sendiri pun belum tentu bisa seperti beliau ya tentang kelosan tadi ya. Karena tadi ada poin ikhlas loh saya belajar ikhlas. Iya, nah ini pemirsa dimanapun teman berada itu kelebihan dari beliau ya. Jadi silakan menghubungi beliau ya ketika mau terapi, terutama bekam atau menerima yang lain lah seperti Al-Fasdu ya Pak. Insya Allah demikian insya Allah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Kepada masyarakat, kemudian calon-calon para terapis ya dari pengalamannya beliau, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diikuti langkah-langkah beliau, juga calon-calon klien atau pasien ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.